Sintaiti Rifkia, mahasiswi S1 Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya. NIM 1904134 075 kelas IPS 2019B. Saya akan sedikit menggali mengenai informasi kesejarahan dan kegeografian candi yang ada di daerah Sidoarjo. Candi Tawang Alun adalah candi di mana indikasinya mengarah ke Jenggala, bahkan Majapahit pun sek digawe pada rentang waktu antara tahun 1042 sampai 1130. Candi Tawang Alun rusak karena pengaruh fundamental dan faktor dorongan tanah. Dan Candi Tawang Alun sendiri terletak di atas tanah yang gersang dan mengeluarkan lumpur aktif, tetapi tidak berbahaya dan tidak mengeluarkan bau. Tempat keramat ini berbeda dari tempat yang lainnya. Di tempat ini saat hujan akan tumbuh tumbuhan yang tidak dapat tumbuh di daerah lain. Namun tumbuhan tersebut hanya tumbuh beberapa saat dan tidak bisa dikembangbiakkan. Di Candi Tawang Alun ditemukan beberapa arca Hindu yang sekarang ditempatkan di balai desa. Sampai saat ini, Candi Tawang Alun masih digunakan sebagai tempat sembahyang bagi yang mempercayainya. Dahulu kala ada seorang bernama Putri Alun. Dia menyukai Raja Brawijaya Majapahit. Demi mewujudkan keinginan, Sang Resi merubah Putri Alun menjadi cantik hingga Raja Brawijaya jatuh hati kepada Putri Alun dan menikahinya. Setelah menikah, Putri Alun hamil dan menyidam memakan daging setengah matang. Saat memakan daging setengah mentah, Putri Alun diketahui oleh Raja Brawijaya bersikap aneh hingga Putri Alun dikembalikan pulang ke rumahnya oleh Raja Brawijaya. Setelah Arya Damar dilahirkan, saat dewasa Arya Damar menanyakan siapa bapak dari Arya Damar. Lalu Putri Alun menjawab bahwa Raja Brawijaya Majapahitlah bapak dari Arya Damar. Lalu Arya Damar pergi ke Majapahit untuk menemui Raja Brawijaya. Namun Raja Brawijaya menolak mentah-mentah Arya Damar dan menyuruhnya untuk kembali pulang. Akhirnya Arya Damar merasa gegana dan dia bersemedi lama di sekitar Candi Tawang Alun. Candi Pari terletak di Kecamatan Porong, Sidoarjo. Kota Sidoarjo terletak di bawah permukaan laut sehingga ketika hujan deras seringkali terjadi banjir. Namun tidak untuk Candi Pari, karena ketinggian tanah Candi Pari mencapai 4 meter di atas permukaan laut. Candi Pari merupakan candi peninggalan Kerajaan Majapahit. Candi Pari didirikan sekitar tahun 1293 Saka atau 1371 Masehi. Candi Pari berdiri di atas bidang tanah ukuran 13,55 kali 13,40 meter dengan ketinggian 13,80 meter. Bangunan Candi Pari didominasi oleh bata merah pada bagian badannya. Sedangkan ambang atas dan bawah pintu masuk bilik candi menggunakan batu andesit. Bagian kaki candi memiliki ukuran 13,55 kali 13,40 meter dan tinggi 1,50 meter. Pada bagian ini terdapat 2 buah jalan masuk ke bilik candi dalam bentuk susunan atau trap anak tangga dengan arah utara ke selatan dan selatan ke utara.
Dapat kita lihat bagian badan dari Candi Pari ini masih utuh meskipun banyak yang rapuh namun dikit-sedikit. Dari sisi ke sisi candi ini masih terlihat rapi atau tidak terlalu rapuh, masih berdiri dengan kukuh. Candi ini tersusun dari batu bata merah. Pada bagian dalam bilik candi, saat ini hanya tertinggal beberapa benda bersejarah yang sudah tidak utuh. Dahulu, di dalam candi ini ditemukan 2 arca Siwa Mahadewa, 2 arca Agastya, 7 arca Ganesha, dan 3 arca Buddha yang semuanya saat ini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Dari berbagai temuan arca tersebut membuktikan bahwa Candi Pari berlatar belakang agama Hindu. Dapat kita lihat candi ini memiliki ventilasi. Dari setiap sisinya ada 2 lubang. Candi Sumur merupakan candi yang juga masih satu lokasi dengan Candi Pari. Mungkin hanya berjarak kurang lebih 50 meter. Berbeda dengan Candi Pari yang berukuran lumayan besar, Candi Sumur memiliki ukuran yang lebih kecil. Mungkin hanya separuhnya dan hanya berhasil dipugar separuhnya saja. Semua orang yang melihat candi ini pasti akan heran karena sisi yang tegak hanya separuhnya saja, dan ini akan membuat Candi Sumur rawan untuk runtuh. Tetapi sekarang dibangun kerangka dari semen yang berfungsi sebagai penopang dan pengikat susunan badan candi yang masih ada. Candi Sumur ini diperkirakan dibangun bersamaan dengan Candi Pari. Dan seperti hanya Candi Pari, Candi Sumur juga terbentuk dari susunan batu bata merah, bukan dari batu andesit yang umumnya kita jumpai pada candi-candi lainnya. Pada bangunan candi ini juga tidak ditemukan ukiran atau relief-relief yang menghias dinding atau kaki candi. Bentuk unik hanya terlihat dari susunan anak tangga yang berada di sisi selatan candi. Anak tangga ini cukup curam dan tidak memiliki dinding tangga di bagian sisinya, sehingga perlu perhatian ekstra bila pengunjung ingin menaikinya, dikarenakan bata penyusun anak tangga atau tempat berpijak kaki itu sendiri tidak tersusun rapi. Candi ini didirikan di situ karena mengenang Dewi Lara Walang saat menghilang berada di titik itu. Sedangkan Candi Pari didirikan karena jaga pendelegan hilangnya berada di titik Candi Pari. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.